Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakek Mirza, pensiunan gaul banyak acara. Kali ini kita mau dengerin cerita para muhalaf tentang apa sih yang mereka peroleh dari sholat, apa pengalaman spiritual mereka terhadap sholat yang mereka lakukan. Mendengar cerita mereka, saya Mirza sebagai seorang muslim agak malu juga. Ya, mereka begitu mengagungkan sholat dan mempunyai pengalaman spiritual yang tinggi terhadap sholat. Sementara kita yang memang sudah muslim sering sekali melalaikan sholat. Bagaimana cerita pengalaman spiritual mereka terhadap sholat? Yuk, mari kita dengarkan. Apakah hidayah itu datang begitu saja atau bagaimana? Ini bodohnya aku waktu itu. Aku sudah tahu kebenaran Islam. Aku udah tahu banget kalau Islam itu jalan yang benar. Cuma aku gak mau jalan ini. Ini adalah cerita dari seorang mu'alaf yang baru tahun lalu di akhir tahun 2019 resmi memeluk agama Islam. Dia sudah belajar lebih 4 tahun tentang Islam sebelum memutuskan untuk masuk Islam. Dan ia adalah seorang anak muda yang hidup di dunia hiburan dan juga seorang YouTuber. Salah satu channelnya adalah Kifli TV yang mempunyai subscribe sudah lebih dari 2 juta orang. Bagaimana pengalaman spiritualnya terhadap sholat? Yuk kita simak. Lingkunganku banyak yang Islam, cuman nggak Islam. Maksudnya gimana? Banyak, jadi aku nggak pernah kepo. Oh, oke. Jadi aku punya teman-teman yang Islam, punya teman-teman yang Muslim, cuman kayak nggak ada yang bikin aku kepo karena mereka tidak mencerminkan itu. Kalau misalkan ada orang nih yang main sama aku, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, kan aku kayak penasaran, ini ngapain sih? Jam subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, karena aku kayak penasaran ngapain sih? Tapi enggak, kenyataannya orang-orang yang di lingkunganku mau azan tetap nongkrong gitu merokok sama aku, jadi kayak aku nggak penasaran sama itu. Itu nggak buat aku penasaran. Temanku banyak yang muslim, cuman nggak ada yang muslim. Ya gimana ya? Aku nggak boleh ngejudge, nggak boleh ngejudge, cuman aku nggak bikin aku penasaran, nggak bikin aku, wih kok sholat ngapain? Nggak, karena kangen. Maksudnya? Kangen sama, jujur aku kangen banget sosok Tuhan di dalam hati. Aku kangen banget ada sosok yang besar di dalam hatiku yang kayak bisa menenangkan aku. Aku sampai di titik dimana aku uang punya, keluarga punya, apa aja aku alhamdulillah ya bin, apa aja waktu itu aku bisa beli. Aku kayak di titik dimana apalagi kayak orang-orang banyak yang tahu aku. Ini bukan sombong ya bin, ini cerita aja. Orang-orang banyak yang tahu aku di misalkan nggak cuma di Semarang, misalkan aku dikenal apa aja ada. Cuman kok ada yang kosong, ada yang bikin aku ketakutan setiap malam, ada yang bikin aku nangis setiap malam, sampai aku bener-bener depresi setiap malam. Aku pernah nggak kuat di kamar, aku telepon semua temanku, nggak ada yang bisa. Aku naik mobil bener-bener ketakutan, aku nggak tahu harus ngapain. Kayak ada yang kurang satu di hidupku, dan aku tahu kalau itu Allah. Yang kurang di hidupku adalah Allah. Aku tahu, sadar atau nggak tahu sadar, cuma aku nggak berani mengambil itu. Dan sering manusia itu munafik menurut aku gitu. Sering banget semua orang munafik, kayak kamu kok nggak sholat, kamu kok ya maaf ya misalkan kamu nggak berhijab, kamu kok nggak ini sih, kok kamu nggak punya agama. Terus banyak orang yang bilang menyalahkan Allah. Aku belum dikasih hidayah masalahnya. Kan banyak yang begitu ya. Aku nunggu hidayah nih, soalnya Tuhan belum ngasih aku hidayah. Itu buat aku orang-orang yang munafik kayak aku dulu, orang yang paling munafik. Karena buat aku Allah selalu ngasih kita hidayah setiap harinya lewat orang-orang di sekitar kita. Cuman tinggal kita mau ambil atau enggak. Seringkali kita cuma melihat hidayah itu datang dan kita tolak. Dan semua orang di muka bumi pasti dapat hidayah dari Allah, tinggal mau terima atau enggak. Setengah tahun itu aku selalu ingat mati. Ini jujur aku selalu ingat mati. Toh kalau aku dapat semuanya di dunia, saat aku mati aku ngapain? Terus kalau misalkan bener saat mati aku
semuanya terlambat dan aku nggak bisa bertaubat, aku mau ngapain? Semuanya udah terlambat. Aku selalu ingat. Kayak, tapi gini, ini bodohnya aku waktu itu. Aku sudah tahu kebenaran Islam. Aku udah tahu banget kalau Islam itu jalan yang benar. Cuman aku gak mau ngejalanin. Bukan karena aku gak percaya, tapi karena aku kayak, ya belum aja lah. Aku masih pengen mabuk, aku masih pengen hidup enak, aku masih pengen hidup duniawi aja. Aku masih pengen duniawi. Aku masih pengen ini, aku gak bisa lepas. Kalau aku masuk Islam, ntar aku harus lepas ini, aku gak mau. Kayak gitu. Aku masih kayak gitu. Tapi aku udah tahu kalau Islam itu benar. Akhirnya, tapi aku kematian yang ngeliatin aku bisa mati kapan aja. Kalau aku mati malam ini, aku mau ngapain? Ya udah, akhirnya alhamdulillah kayak Allah sayang banget sama aku. Walaupun aku jahat, walaupun aku dosa, walaupun aku membangkang, tapi aku tetap kayak ayo tetap gitu. Waktu mau tidur aku pasti ketakutan dan ada azan subuh. Allahu Akbar. Hatiku langsung getar, nggak tahu, tapi nggak takut. Adem, cuman aku nggak tahu harus ngapain. Aku cuma madep atas, terus air mataku keluar semua. Aku bener-bener nangis. Ini kayak khayal sih. Kalau orang denger kan kayak apa sih, masa dengar dulu khayal. Terus di otakku aku membayangkan sholat langsung. Padahal belum muslim gitu. Belum muslim, dan aku membayangkan sholat. Cuma membayangkan sholat sambil tiduran. Akhirnya sampai aku tiduran. Dan itu terjadi 3 kali sebelum aku sholat. Pertama kali aku sholat tuh malah di masjid. Di masjid sama Beni. Aku kan telepon Beni jam 11. Ben ajarin sholat. Beni tuh ngajarin aku jam 11 sampai jam 4 pagi. Sampai azan terus Beni bilang, "Lo yakin nggak?" Yakin. Langsung di syahadat sama Beni. Yuk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, itu waktu di syahadat aku Nangis. Mataku udah berair, Beni nangis. Beni juga nangis. Beni nangis, mataku berair. Terus belum sama Beni, yuk sholat ke masjid, wudu. Aku lihat, karena aku belum bisa wudu, tapi udah diajarin. Karena aku udah bisa Al-Fatihah dari kecil kan, dari SD aku udah bisa Al-Fatihah. Terus aku sholat di sana, waktu sholat rasanya Luar biasa ya. luar biasa, hatiku kayak Plong gitu ya. plong, getar, Lepas gitu ya. lepas banget. Dan aku ngerasain rasa itu yang getar itu selama aku sholat terus memang sih. dan aku rasain kedahsyatan sholat yang sampai getar banget, sampai merinding, sampai nggak tahu lagi, aduh, sampai meluap-luap. Itu waktu di Masjid Nabawi pagi hari, waktu sampai sama waktu subuh di Masjid Nabawi, rasanya 100 kali lipat harus cobain. Jadi dulu waktu aku pertama kali mualaf, yang aku tungguin sehabis sholat adalah sholat salat. Betul. Selalu kayak gitu. Dan Makanya, sampai sekarang sih insya Allah selalu dimampukan Allah untuk tetap beribadah istiqomah terhadapnya. Ini adalah cerita seorang mu'alaf yang baru beberapa bulan masuk Islam. Sebelumnya dia tidak begitu peduli terhadap agama. Kemudian merasakan perlu untuk menjalankan perintah Tuhan. Dan kemudian ia mencari dan mempelajari Islam. Bagaimana cerita tentang pengalaman spiritualnya terhadap sholat? Mari kita simak. Cuma mengingetin aja, karena Allah kapanpun menjentikan jari. Hari ini mati. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk bertobat, malah nggak ada nanti. Ya, hidup mau dibawa kemana sih? Hidup ya kita jalani sesuai apa yang Allah kehendaki. Jujur saya menyesal selama 42 tahun ini, saya menyesal. Dan waktunya bertobat. Ya istilahnya satu kali sholat, misalkan zuhur berapa sih? 10 menit juga mungkin ada. Ya kan? Terus habis itu asar 10 menit, 11 menit lah, 12 menit. Terus maghrib 3 rakaat. Isya udah. Jadi coba dirutin.
sumpah nikmat banget, kayak tenang, hidup kita tuh tenang. Jadi teman-teman yang mau berpikir secara realistis, dan untuk yang muslim cuman ngingetin ya, kadang kita juga janganlah kita munafik terkadang ya. Ya ini gue Islam, tapi kita nggak jalanin sholat, kita nggak jalanin rukun Islam. Kita hanya ya ini gue Islam nih gitu. Ya janganlah, kalau bisa hidup ini cuman sekali bro ya. Gua ngerasain pahitnya hidup, dari bajingan, dari akhirnya gue menyesal sekarang ya. Kita harus mulai berpikir lagi, mau sampai kapan kita begini gitu aja. Coba ikutin aja. Kalau kita benar-benar mau, gak usah terlalu dalam, cuman kita jalanin apa yang Allah perintahkan, hidup terasa nikmat bro. Benar, jalani sholat. Saya bukan menggurui, mohon maaf, saya bukan menggurui. Saya cuman terkadang kita manusia biasa, terkadang kita rada sedikit munafik sama apa yang kita itu. Saya yakin sih teman-teman semua sholat semua, saya yakin. Ya misalkan ada kepikiran kayak begitu, coba kita hindarkan. Saya yakin betul 100% buat teman-teman yang Islam pasti menjalankan. Kalau kita melakukan secara ikhlas, apa yang mungkin dilihat tidak seperti ada kenikmatan, tapi pada saat kita ikhlas melakukannya, dan itu Allah memberikan kita kenikmatan. Gitu aja. Adalah cerita seorang YouTuber Korea yang masuk Islam pada tahun lalu secara resmi. Tetapi ia sudah mempelajari agama Islam jauh sebelumnya, ketika ia show ke Malaysia dan Indonesia. Bagaimana cerita Daud Kim, sang YouTuber, terhadap sholatnya? Yuk kita simak. You know, for Muslims, prayer, salat, is the most important practice in your life. This is the most basic practice to close to Allah. But for me, after I become a Muslim, 5 times salat was not easy, because there is not many mosque or masjid, and there are not many Muslim people. But today, I will show you the 5 times salat in one day. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 밥 먹어야 되는데 밥 먹자. 기도하는 거야? 그래. 얼른 나가서 밥 먹자. 그래요. Okay, so I did 5 times prayer in one day. And yeah, it's not very easy in Korea. 저희가 이렇게 하루하루 살면서 사실 하느님을 이제 잊기가 되게 쉬운 환경에 노출이 돼 있잖아요. 네, 그래서 이제 기도를 통해서 하느님의 존재에 대한 감사함과 그걸 계속 기억을 할 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 물론 저도 항상 5번을 다 하지는 못하지만 그래도 굉장히 열심히 하려고 노력을 하고 있고, 이런 과정들이 저에게는 또 큰 힘이 되고 있어요. 저를 계속 올바른 길로 인도해달라고 기도를 드리잖아요. 예배를 안 한다고 해서 내가 벌을 받는다, 이런 것보다 하루에 5번이나 하느님께 감사함을 표현하기 때문에 하느님께서 더 큰 보상을 주실 것이다, 이렇게 생각을 하는 거죠. I'm so happy that Allah is always with me and always watch me and always help me. So, alhamdulillah. 네, 그러면 오늘은 영상 여기까지 하도록. 하느님, 저를 올바른 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 저에게 마음의 평화를 주시고 더 나은 사람이 될 수 있도록 올바른 길로 인도해 주신 하나님께 감사드립니다. Itu tadi cerita 3 mu'alaf yang sangat menarik terhadap apa yang dialaminya terhadap sholatnya, dan kerinduan apa yang mereka peroleh dari sholat
sehingga mereka betul-betul memandang sholat sesuatu hal yang sangat bermakna dalam hidup mereka. Nah, kita sebagai orang Islam tentu saja malu kalau kita tidak sholat dengan baik, karena sholat itu adalah tiang agama. Nah, mungkin dengan menyimak cerita mereka tadi ada pengalaman batin yang dapat kita cerna untuk kita bisa mencintai sholat itu bukan hanya sekedar sebagai kewajiban bagi kita seorang muslim. Nah, apalagi kalau kita sampai meninggalkannya. Padahal begitu banyak orang mencari makna dalam sholat untuk kehidupannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama Kakek Merza, pensiunan gaul banyak acara. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dah, assalamualaikum.